Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar IPS berupa podcast. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah podcast, bukan? Kalian mungkin sudah mengenal platform yang menyajikan banyak sekali konten podcast seperti Spotify, Apple Podcast, dan Anchor. Oke, untuk kalian yang belum tahu apa itu podcast, jadi dilansir dari Wikipedia, a podcast is an episodic series of spoken word digital audio files that a user can download to a personal device for easy listening. Simpelnya, podcast itu adalah konten yang berisi rekaman audio yang bisa kalian download dan kalian dengarkan dimanapun dan kapanpun. Nah, kenapa sih podcast bisa dijadikan sumber belajar? Seperti yang kita tahu bahwa di era digital ini, sumber belajar dalam proses pembelajaran bisa sangat beragam. Dan menurut observasi saya, anak-anak muda zaman sekarang ini banyak sekali yang sudah mendengarkan podcast. Coba, kalian suka gak sih dengerin podcast galau di tengah malam? Nah, jadi anak-anak muda itu biasanya mendengarkan podcast bertema kisah percintaan, komedi, cerita horor, dan masih banyak lagi. Nah, saya berpikir bahwa podcast ini bisa dijadikan sumber belajar yang efektif karena podcast dapat diakses secara gratis dan dapat didengarkan dimanapun dan kapanpun. Nah, bagi pengajar yang ingin menggunakan podcast sebagai sumber belajar, tentu saja pembahasan materinya itu harus dibuat singkat dan juga dikemas dengan cara yang menarik ya, sehingga para murid yang mendengarkannya pun tidak akan merasa bosan atau mengantuk. Nah, untuk pengimplementasiannya, pengajar bisa meminta seluruh murid mendengarkan podcast yang telah dibuat mengajar, baik itu sebelum pembelajaran berlangsung atau sehari sebelum materi akan diajarkan di sekolah. Sehingga para murid akan memiliki gambaran mengenai materi apa yang akan diajarkan dan isi podcast tersebut bisa menjadi pemantik mereka untuk bertanya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Oke, untuk kalian yang ingin mendengarkan podcast berisi pembelajaran IPS, kalian bisa mendengarkannya setelah ini ya. Nama segmen dari podcast tersebut adalah Showcast, yang artinya Social World Podcast. Dan untuk kalian yang ingin mendengarkannya di Spotify, kalian bisa langsung klik the link in the description down below, so kalian bisa belajar IPS dengan cara yang fun, dimanapun dan kapanpun. Halo semuanya, sekarang kalian sedang mendengarkan Showcast, Social World Podcast. Karena podcast ini merupakan podcast perdana saya, jadi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu Showcast. Showcast adalah singkatan dari Social World Podcast, di mana sesuai dengan namanya, Showcast akan menyajikan podcast berisi materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, khususnya materi untuk murid sekolah menengah pertama. Namun, untuk kalian yang bukan merupakan murid SMP, kalian bisa tetap menikmati podcast ini tentunya. Karena materi yang akan disampaikan adalah materi seputar ilmu sosial, jadi kalian yang bukan merupakan murid SMP, tetap bisa mendapatkan tambahan ilmu yang tentunya sangat relate dengan kehidupan kalian sehari-hari. Saya harap podcast ini bisa menjadikan teman kalian ketika di perjalanan menuju sekolah atau sedang bosan di rumah. So, sekarang kalian boleh cari tempat yang nyaman, pasang headphone kalian, siapkan catatan, dan mari kita belajar ilmu sosial dengan menyenangkan. Berubah. Apa sih yang terbesit dalam benak kalian ketika kalian mendengar kata berubah? Kalau saya pribadi ketika dengar kata berubah, mungkin saya langsung berpikir tentang situasi pandemi saat ini ya. Dimana selama pandemi ini banyak sekali perubahan yang terjadi di sekitar kita gitu. Misalnya sekolah yang diselenggarakan secara online, harus keluar menggunakan masker, gak bisa nonton ke bioskop padahal banyak banget film rame yang udah kita tunggu-tunggu bertahun-tahun gitu. Terus LDRan sama si dia dan cuma bisa ngobrol lewat video call. Atau mungkin jika kalian dengar kata berubah, kalian langsung inget si dia yang sikapnya berubah selama di rumah aja. Jadi lebih dingin, chat gak di-read, waktu di-read jawabannya singkat-singkat. Stop. Kita bukan mau bahas tentang perubahan si dia ketika di rumah aja, tetapi kita akan membahas yang lebih luas lagi, yaitu mengenai perubahan sosial atau social change. Oke. Jadi, perubahan itu merupakan suatu keadaan yang berbeda dengan sebelumnya. Sehingga jika kita sedang membahas mengenai perubahan, kita akan selalu menggunakan perbandingan secara kronologis atau perbedaan waktu. Simpelnya itu, kita baru mengatakan ada perubahan jika tahu bagaimana awalnya dan bagaimana sekarang. Contoh yang paling gampang deh. Si dia itu awalnya sweet banget pokoknya. Kalau kita telepon, selalu dijawab. Kalau kita ngechat, jawabnya cepet dan panjang-panjang pula. Intinya dia care banget deh. Tapi sekarang, dia jadi dingin banget. Ditelepon gak dijawab. Terus kalau kita ngechat, delete-nya lama. Dan alasannya kalau nggak lagi olahraga, ya lagi main sama teman-temannya. Ayo, siapa yang pernah pengalaman? Oke, kita kembali lagi ya.
Jadi, kalau dalam konteks perubahan sosial adalah perubahan yang menyangkut struktur sosial ataupun lembaga-lembaga sosial. Definisi semacam ini dikemukakan antara lain oleh Kingsley Davis dan Selo Sumarjan. Nah, jadi secara lebih detail, perubahan sosial merupakan variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan baru. Perubahan sosial juga merupakan segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya itu ada nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oke deh. Sekarang kita ambil contoh lagi ya, supaya kalian bisa paham mengenai seperti apa sih perubahan sosial itu. Contoh yang pertama adalah munculnya startup Gojek. Startup Gojek ya. Bukan drama Korea yang baru-baru ini ngehits banget itu. Kalian tim yang mana sih kalau boleh tahu? Oke, fokus. Kita kembali ke materi. Jadi dulu itu kalau kita ingin pergi naik ojek, kita itu harus jalan beratus-ratus kilometer ke pangkalan ojek. Lebay banget sih? Ya emang lebay. Pokoknya kita harus cari sendiri ojeknya. Tapi ketika ada transportasi online, kita hanya tinggal tekan. Mamang Gojeknya udah ada di depan. Belum lagi dulu kalau kita lapar nih, tapi nggak ada makanan, sedih banget apalagi jomblo. Kita harus pergi keluar rumah untuk nyari warteg atau tempat makan. Tapi sekarang, kita tinggal search mau makan apa, dan setengah jam kemudian ada orang yang manggil di pagar. GoFood, terus kita buru-buru lari deh, terus kita makan deh. Gampang banget kan? Nah, contoh perubahan sosial yang kedua ini adalah jika dahulu petani itu kalau nanam padi itu perlu banyak effort. Terus dulu kita sering banget lihat kerbau jalan santai di tengah tanah yang lembek untuk bisa bajak sawah. Dan sekarang udah banyak sekali alat yang bisa mempermudah semuanya gitu. Salah satunya adalah traktor. Jadi si kebo yang jalannya santuy itu udah jarang kita temui gitu, khususnya di daerah perkotaan. Tapi kayaknya kalau di daerah desa-desa banyak banget deh. Apa di daerah kalian masih ada kerbau gak sih? Oke, kita lanjut. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa sih perubahan sosial ini bisa terjadi. Seperti yang kita tahu bahwa hampir semua hal pasti ada penyebabnya. Si dia yang tiba-tiba dingin aja pasti ada penyebabnya kan. Misalnya gara-gara dia udah bosen, atau jangan-jangan dia selingkuh sama teman kamu sendiri. Semoga itu semua gak terjadi di hubungan kalian, oke? Jadi ada dua faktor penyebab perubahan sosial, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal perubahan sosial antara lain yang pertama, adanya kejenuhan atau ketidakpuasan individu terhadap sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, adanya individu yang menyimpang dari sistem yang berlaku. Lalu yang ketiga, adanya penemuan-penemuan baru atau inovasi yang diterima oleh anggota masyarakat dan membawa perubahan kebudayaan. Selanjutnya, adanya perubahan dalam jumlah dan komposisi penduduk, kondisi masyarakat yang heterogen dan bersifat terbuka, dan semakin meningkatnya pengetahuan dan pendidikan penduduk. Nah, jadi zaman sekarang ini banyak anak muda keren-keren nih yang kuliah di dalam negeri atau bahkan ke luar negeri, sehingga banyak sekali perubahan sosial berbasis digital yang mulai berkembang. Misalnya dalam munculnya startup dan juga e-commerce yang semakin menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Hayo, siapa yang waktu 12 kemarin check out banyak banget barang padahal kita nggak butuh-butuh banget gitu. Alasannya kalau nggak lagi diskon ya karena lucu aja gitu ya. Ayo ngaku. Oke, lanjut ya. Dan untuk faktor eksternal dari perubahan sosial antara lain yang pertama ada bencana alam dan juga peperangan. Yay, congratulations, kalian berhasil mempelajari mengenai apa itu perubahan sosial dan juga faktor penyebab perubahan sosial. Setelah mendengar podcast ini, kalian boleh banget untuk langsung buka buku paket kalian atau bertanya mengenai materi di podcast ini apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti kepada guru kalian supaya kalian menjadi lebih paham ya dan lebih mengetahui lebih dalam mengenai apa sih perubahan sosial itu. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan showcase episode pertama ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy dan bye!